Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk melepaskan masker. Baik, para pemirsa Mimbar TV yang berbahagia, yang sedang menyaksikan di luar studio. Masih bersama saya, Robi Kurniawan, yang tentunya hari ini, hari yang masih spesial. Karena majalah Mimbar Pembangunan Agama MPA Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur genap berusia 50 tahun atau setengah abad. Artinya lamanya majalah ini berdiri itu diakui keberadaan dan kepercayaannya oleh masyarakat. Nah, di depan saya ini sudah ada majalah. Kalau bisa saya tunjukkan, ini majalah edisi pertama kali yang bentuknya wajahnya masih hitam putih dan stensilan. Kemudian di tangan saya yang satunya lagi itu sudah mengikuti perkembangan zaman yang sudah lebih modern dengan wajah yang tentunya lebih menarik dibaca oleh pembaca sekalian. Bagaimana perubahan wajah dari yang dulunya hitam putih, sampulnya masih menggunakan sablon hingga sekarang, tentunya ada peran besar dari pendahulu yang mana dia itu seorang ilustrator yang merubah wajah MPA ini menjadi lebih baik dan lebih menarik lagi. Beliau adalah sekarang adalah salah satu dewan redaksi majalah MPA. Di samping saya tentunya ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hussein Abdurrahman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Iya. Saya bisa berkunjung ke rumah Bapak Hussein. Iya. Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena pandemi ini menyedot banyak Iya. energi, kesehatan semuanya juga tersedot, serba terbatas juga Iya, Bapak. iya. Alhamdulillah Bapak juga diberikan kesehatan dan Amin. semuanya pemirsa Mimbar TV semuanya juga diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Pak Hussein, saya sudah mengawali kalau MPA ini sudah setengah abad Bapak. Iya, iya. Dan saya sudah sedikit menunjukkan kalau MPA dulu itu wajahnya berupa ketikan stensilan gitu ya Iya, Pak ya. betul, Dan betul. sekarang sudah berubah lebih modern. Iya, iya. Kalau boleh tahu Pak Hussein dulu masuk mengelola MPA itu mulai tahun berapa Pak? Ya, saya mulai berkiprah di MPA itu sejak awal 80-an. Sejak awal 1980. Iya. Pada waktu itu MPA sudah mulai berubah. Oh. Jadi formatnya yang kecil Ya. itu sudah mulai format besar. Oke. Yang sekarang ini. Hmm. Hanya kemudian penataan, layout, desain, cover dan sebagainya itu kita adakan perbaikan-perbaikan. Oh, Gitu, berarti iya. dulu itu emang bentuknya kecil seperti ini Iya, Pak ya? Betul, betul. Iya, kecil. Kecil seperti ini. Waktu masuk 1980 itu sudah berukuran agak lebih besar. Besar, Oh. besar ya. Cuman ya masih format apa itu hitam putih begitu. Masih hitam putih. Iya, Oh, iya. oke. Kecuali covernya, kalau cover kan bisa pesan langsung Iya. dicetakan. Oke. Kalau dalamnya itu karena ya mungkin masih teknologi dulu ya, Iya. pakai stensilan dan sebagainya begitu. Iya. Berarti waktu 1980 itu Pak Hussein mulai mengelola, berarti sudah mulai di hand press kah atau bagaimana untuk cetaknya itu? Cetaknya sudah pakai CompuGraphic gitu waktu Oh, saya masuk. CompuGraphic. Dicetak di Bina Ilmu. Bina Ilmu waktu itu. Jadi di setting itu dalam bentuk kolom Iya. yang memanjang, Iya. terus digulung, kalau Iya. sudah selesai digulung. Hmm. Kemudian ngelihatnya gimana? Nah, kita ada kertas layout sendiri Iya. yang sudah kita beri garis-garis. Kemudian ada kolom-kolomnya juga. Nah, ini kita tempel satu persatu, tempel, digunting, tempel. Ada foto, ditempel, digunting. Ya, manual sekali. Manual sekali Iya, Pak ya. betul. Kalau misalnya salah gitu berubahnya gimana itu? Wah, itu kalau lemnya terlalu lekat, kalau salah ada gunting anunya. Nggak Hasilnya. ngubah dari awal berarti? Apa? Enggak. Enggak. Kalau terkait dengan di sini kan ada dulu masih ini Pak ya, logonya kan Mimbar Pendidikan Agama ya. Iya, Kalau iya, sekarang iya. berubah jadi Mimbar Mimbar Pembangunan Agama. Iya.
Berarti perubahan logo itu kenapa Pak kalau boleh tahu? Ya menyesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Iya. Karena kalau nggak salah pembangunan agama berubah jadi pembangunan agama kan 6 tahun setelah Bapak masuk itu. Dulunya pendidikan. Memang ini khusus untuk guru agama. Pendidikan. Tapi begitu pembangunan seluruh karyawan Departemen Agama. Waktu Departemen Agama ya, Kementerian Agama. Jadi hari urusan haji semua mengkonsumsi ini. Banyak dikenal kalau Pak Husein itu sebagai seorang ilustrator ya Pak ya, yang mendesain bagaimana wajah dari majalah MPA itu menarik buat pembaca. Orang pengen, oh ini wajahnya bagus, desainnya bagus. Otomatis karena seorang ilustrator Pak Husein. Belajarnya dari mana Pak waktu itu? Kebetulan basic saya yang di tahun 67 68 itu saya pernah kuliah di Akademi Seni Rupa Surabaya. Oh ya. Setelah itu Aksera namanya di Gedung Balai Pemuda itu. Setelah itu bubar ya karena mungkin dana dan sebagainya. Tahun 69 saya aktif lagi di IKIP. 79. IKIP jurusan Seni Rupa. Seni Rupa. Ya, jadi memang saya sejak lama bergelut di kesenirupaan ini. Terus goresan tinta Pak Husein mana yang istilahnya masih melekat di wajah MPA sampai sekarang, Pak? Kalau boleh dikatakan goresan tinta ya, ya logo mimbar. Logo itu. Iya, logo mimbar ini. Ya. Iya. Ini hasil magang saya di majalah Islam waktu itu, majalah di Jakarta sana. Iya. Jadi selama 19 hari saya di sana, magang, kemudian sambil memproses pembuatan logo baru untuk MPA. Dan akhirnya ya ini jadilah seperti ini. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipakai. Sampai dipakai. Ada filosofinya nggak Pak? Kemudian logo ini akhirnya ada besar. Kenapa mimbarnya yang diberbesar, pembangunan agama yang agak kecil? Iya. Itu komposisi aja. Komposisi aja. Supaya indah gitu. Supaya indah. Iya. Dan sampai sekarang ini mulai ada tahun berapa Pak mimbar pembangunan agama? Atau jangan-jangan dulu mimbar pendidikan agama juga logonya dari Pak Husein? Bukan. Oh bukan. Iya, baru mimbar pembangunan agama. Artinya mulai tahun 1986 Pak. Ya sekitar tahun itu lah. Dan sampai sekarang dipakai terus. Iya, alhamdulillah. Ya. Dan pemirsa Mimbar TV yang punya majalah MPA sampai sekarang, logo yang tercantum di wajah cover depan itu adalah buatan dari Pak Husein. Ya, bukan saya sendiri. Oh, ada kontribusi dari teman-teman yang lain. Di majalah Amanah. Majalah Amanah itu dibawa satu atap dengan Republika. Oh ya. Kemudian Pak, selain cover dan desain, mungkin kalau boleh tahu penerbitan majalah waktu zaman Pak Husein masuk ya, itu proses pemberitaannya, konten-kontennya, dan deadline-nya itu bagaimana waktu itu? Tentunya berbeda dengan sekarang. Hampir sama. Oh, hampir sama justru. Mulai dari rapat redaksi. Oke. Kemudian menentukan tema ya, topik. Dalam hal ini kalau di majalah kita ini laporan utamanya itu. Laporan utama. Itu ramai itu, menentukan topiknya itu ramai, debat gitu, nggak asal terima gitu, ramai. Akhirnya setelah disepakati, nah itu dipakai tema utama, ya untuk laporan utama. Kemudian melakukan penugasan. Karena tenaga waktu itu terbatas, ya kami dari ilustrasi, kemudian dari redaksi juga ikut ambil bagian, ikut andil di dalamnya. Bahkan pengalaman wawancara ini menarik sekali sebetulnya. Gimana? Pernah wawancara dengan Pak Amin Rais. Wah, jadi orang-orang besar Pak ya? Iya. Itu 4 hari saya di Jakarta itu. Pak Amin Rais belum datang dari luar negeri. Begitu datang, kemudian datang ketemu saya di kantor PP Muhammadiyah itu. Waduh, mohon maaf, saya ada acara itu. Ditunggu sekarang. Saya sedang ke bandara. Pak, saya ikut ke bandara. Berarti ikut gandol gitu ya? Jadi wawancara di tengah jalan itu sampai beliau di bandara berangkat. Ya, kalau enggak begitu, kapan lagi? Tidak dapat juga. Gus Dur juga begitu. Waktu itu
kebetulan Gus Dur lagi sakit. Iya. Ya, tapi saya sempat ke rumah beliau di Jagakarsa itu ya. Iya. Ya naik ojek macam-macam gitu sampai di tempat ternyata beliau sakit. Iya. Kemudian pada waktu itu ada Pak Abdul Sirot. Abdul Sirot. Ya. Terus dia menawarkan diri, gimana kalau saya, mohon maaf Pak, saya ditugasi untuk wawancara dengan Gus Dur. Iya. Jadi mohon maaf sekali ya gitu. Iya. Ya yang bisa di expose ya tentang perjalanan menemui Gus Dur itu tadi. Iya. Meskipun tidak dapat, tapi upaya-upaya ingin ketemu dengan Gus Dur itu dituliskan ya Pak ya. Iya. Bahkan yang mempertemukan saya dengan Gus Dur itu anak Surabaya. Oh. Kemudian kebetulan beliau ini anunya Gus Dur. Gitu. Iya. Iya, keamanannya itu ya. Iya. Artinya Suharbillah. Iya. Artinya effort bagaimana dulu dalam mencari berita itu betul-betul, karena mungkin sekarang dulu belum ada secanggih sekarang Pak ya teknologi. Tidak ada HP, tidak ada. Jadi betul-betul harus dapat narasumber laporan utamanya, dapat Pak Amin Rais. Dapat, harus Gus Dur, harus pergi ke Jakarta. Iya, betul. Nggak ketemu, harus nunggu. Jadi betul. Jadi udah jauh-jauh dan harus dapat itu Pak ya. Iya. Kalau nggak dapat ya, itu pernah lagi. Bu Wardah, siapa itu? Siapa itu Pak yang? Itu tidak mau diwawancara. Kebetulan saya dengan Mas Ilung. Iya. Perempuan. Wah, saya tidak ada waktu. Iya. Gini aja, saya minta waktu sebentar aja. Iya, nanti ngebel aja ya. Nggak bisa bertemu, ngebel. Pakai bukan HP waktu itu, telepon biasa, telepon rumah. Tunggu. Kemudian 5 menit. 5 menit itu lama ngomong 5 menit itu ya. Tapi itu juga dengan perjuangan. Artinya kalau kita tidak agak memaksa gitu, tidak mau beliau. Iya. Siapa lupa saya namanya. Kemudian kalau boleh tipsnya nih Pak Husen, karena mungkin buat wartawan yang sekarang ya Pak ya, otomatis bagaimana biar dapat narasumber yang kemudian diminta dari redaksi, biar dapat. Salah satu tips misalnya mengenalkan MPA bagaimana sebelumnya, tentu orang belum kenal, bagaimana cara bisa orang itu bisa diwawancarai, itu bagaimana Pak? Ini ada cerita menarik. Boleh Bapak. Siapa itu Pak Yai yang di Malang itu? Pak Yai di Malang. Almarhum. Yai siapa? Pengurus NU wilayah itu. PB. Yai Sumijadi, betul. Saya dengan Yai Siling itu nunggu lama. Di kantor PP itu, PBNU. Waktu beliau datang, langsung kami salaman, kami cium. Itu kan budaya NU ya harus. Iya. Cium tangan. Ketika ikut masuk ke dalam. Iya. Setelah itu ternyata di dalam itu sudah ada wartawan-wartawan dari beberapa televisi nasional. Beberapa media. Iya. Nah, kita nimbrung di situ. Setelah itu kebetulan kami itu berada di dekat Pak Yai Haji Muzadi. Ditanya dari mana ini? Kan nggak bawa kamera kita. Iya. Dari mana? Dari majalah Mimbar Pembangunan Agama Pak. Majalah khusus. Iya. Wah, khusus apa mana katanya gitu. Kan dilihat senang guyon. Iya. Akhirnya ya apa yang kita tanyakan itu dijawab langsung oleh beliau. Sambil mengelayani yang lain juga. Artinya dia ada kepedulian lah dengan Departemen Agama pada waktu itu. Gitu. Pulang itu ketika kami di lift dipanggil, wah apa mana ini? Ternyata dikasih amplop. Dikira kita ini termasuk media yang lain seperti itu. Lu enggak usah. Enggak apa-apa dikasih Yai gitu. Iya. Tapi tetap dapat ya Pak ya, dapat berita, dapat. Terus ini lagi Pak siapa itu? Wakil Presiden Wakil Presiden yang terbaru yang sekarang Ma'ruf Amin. Yai Ma'ruf Amin. Itu beliau kapasitas sebagai ketua MUI. Iya. Di pusat. Kami datang ke sana. Kebetulan beliau sedang menunggu tamu dari luar negeri. Iya. Tapi tamunya belum datang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol. Dari mana? Dari MPA.
eh, MPA itu apa? Ya kita kenalkan iya, MPA iya. itu majalah Mimbar Pemuda Agama, majalah apa itu? Majalah dinas Iya, gitu. iya. Kok bisa ke sini? Siapa yang ngasih rekomendasi? Iya. Nah, ini saya beritahu. Ada salah seorang redaktur di MPA ini, Pak Yai Imam Mawardi. Iya. Oh, itu istimewa Pak Yai Imam Mawardi itu. Begitu Yai siapa tadi? Kiai Ma'ruf Amin. Yai Ma'ruf Amin tahu dengar suara Kiai Imam Yai Mawardi. Mawardi lain sudah. Penerimaannya lain. Oh iya, oh silakan. Bahkan tamu dari luar negeri itu datang. Iya. Itu kan ajudannya yang ngomong dulu. Iya. Ya sudah datang. Sebentar. Saya ngomong dari ini dulu. Gitu sampai gitu. Berarti Pak Yai Imam Mawardi itu betul-betul berbobot itu harusnya. Beliau kan pendiri, ya Pak ya. Iya termasuk pendiri MPA. Artinya sosok Pak Imam ini ya banyak dikenal sama orang. Betul. Sehingga itu kemudian jadi salah satu akses mudah untuk bisa diterima. Iya, betul. MPA. Ada lagi, masih dengan Pak Imam Mawardi. Pak Imam Mawardi. Waktu itu kami wawancara di pondok pesantren perbatasan Tuban dengan Lamongan itu apa? Tuban sama Lamongan. Pondok apa? Langitan. Pondok Langitan. Kami dibekali 3 surat oleh Pak Yai Imam Mawardi ini. Satu untuk Satpam, satu untuk BEM-nya sana, satu untuk Yai. Yai, lupa saya namanya, Yai almarhum sudah. Waktu ke Satpam, tulisannya bahasa Arab. Saya tidak bisa baca. Saya tunjukkan. Oh iya, sudah saya bawa ke BEM-nya. Ketua BEM-nya itu ngomongnya gini, enggak bisa, ya ini enggak bisa diwawancarai, saya aja lah. Ketua BEM di sini enggak pernah bisa wawancara dengan beliau kayak gitu. Ya, tolonglah, saya dipertemukan aja. Nanti saya menyampaikan surat aja. Yang surat aja ya. Iya. Akhirnya dipertemukan. Nunggu, ya masih keluar. Begitu ya datang, kami sampaikan surat itu, dibaca. Ya Imam Mawardi lain sudah. Ngomongnya itu seperti sudah kenal lama gitu. Wah, terus pun dia itu boso dia, nggak nguku dengan kita itu. Boso. Kemudian yang ketua BEM-nya tadi di luar duduk sambil nunggu. Gak dapat, gak ditemukan. Nggak, dia memang nggak boleh masuk. Iya. Duduk di sebelah pintu itu aja. Artinya apa? Keberadaan ya Imam Mawardi di MPA itu betul-betul banyak kontribusinya. Sehingga dikenal. MPA semakin dikenal dan betul. Isinya juga berkualitas, Pak. Alhamdulillah. Kemudian sekarang yang serba misalnya kesusahan dalam mencari berita narasumber, jangan nggak boleh patah semangat juga ya Pak ya. Tetap harus bisa untuk mengejar narasumbernya siapa dan harus dapat isinya gitu ya Pak ya. Kalau tidak dapat, emang kesibukan, emang ada alasan dari narasumbernya, bisa diceritakan perjalanannya bagaimana ketemu itu ya Pak ya. Pokoknya ada upaya lah ke sana. Ada upaya ke sana gitu. Kalau terkait dengan konten-konten di majalah MPA sendiri Pak Husein, itu kan ada beberapa rubrik terkait laporan utama, adapun yang lain. Nah, itu penentuan konten itu berdasarkan apa Pak? Ini konten itu ibarat kalau masakan ini varian menu ya. Iya. Kalau kaitannya menu mesti dengan penikmatnya. Iya. Jadi apa yang dimaui penikmat itu yang kita gali. Apa maunya? Masakan yang apa yang disukai? Soto, rawon, mie gitu kan ya. Itu kalau makanan. Kalau ini juga begitu, kita tawarkan. Apa yang sudah dibaca, ini kaitannya dengan memperbarui konten kan setiap tahun diadakan semacam angket survei gitu ya Pak ya. Pak Hadi itu ahlinya angket itu. Itu ke siapa Pak? Kepada pembaca. Semua pembaca. Masukkan di sini ya, sini. Semua di sini ya, yang berminat, yang punya kepedulian mungkin dikirim nanti. Dulu kan enggak pakai nggak pakai HP, langsung dikirim gitu. Nah, yang masukan seperti itu yang kita tampung kemudian kita pakai sebagai evaluasi untuk konten yang akan datang. Dengan begitu maka apa yang kita sajikan itu betul-betul
merupakan minat pembaca. Oke. Harapan kami MPI ini harus merupakan barang yang selalu ditunggu setiap bulan. Iya. Jadi kalau belum datang, kapan ya MPA datang? Itu. Jangan kemudian, wah MPA mana? Jangan begitu. Nah, supaya seperti ini tujuannya tercapai, ya itu tadi. Ke selera mereka kita ikuti. Digali menu apa yang mereka suka. Betul. Gitu. Nah, kalau sekarang yang sudah ada, Pak, konten apa yang kemudian sampai sekarang orang itu ditunggu-tunggu sama pembaca? Wah, kalau ini yang istilahnya dulu ada sampai sekarang, Pak Husen. Oh iya. Kalau laporan utama jelas. Laporan utama jelas. Yang paling ditunggu itu ini. Khutbah kalau salah, Pak ya? Bukan khutbah. Oh, bukan khutbah malah. Lintas peristiwa. Lintas peristiwa justru. Semua daerah begitu terima mimbar mesti lihat lintas peristiwanya. Daerahku mlebu enggak ya? Apa berita daerah saya misalnya dari Pasuruan. Pasuruan mana ya? Betul. Gitu ya, Pak. Seperti kalau kita melihat foto bersama itu kan kita mencari diraiku ya. Gitu. Ya kan, ya. Barangkali termuat gitu, Pak ya. Betul. Karena itu momen yang sebulan sekali. Iya. Bahkan pada waktu kepala kanwilnya itu Pak Birin, iya. Beliau mengendaki 80% isi konten MPI itu isinya lintas peristiwa. Ya tidak mungkin. Iya. Soalnya saking diminatinya lintas peristiwa itu oleh pembaca. Iya. Makanya kalau kita menyajikan lintas peristiwa itu dengan harapan orang daerah itu senang gitu loh ya. Iya. Jadi yang bagus lagi di MPI ini kan majalah plat merah. Iya. Berita-berita yang negatif, yang miring-miring itu tidak dimuat. Itu bagusnya MPA. Iya. Sehingga aman. Iya. Aman. Artinya MPA ini sumber-sumber yang didapat untuk kontennya itu dipercaya, Pak ya. Betul. Jadi tidak asal-asalan untuk dicomot dari mana atau apa sehingga majalah Mimbar ini ya tidak memberikan misinformasi, hoax pun juga tidak, Pak ya. Malah justru kalau dibilang terbit sebulan sekali, wawancaranya dengan seorang sekaligus itu berdua kan bisa dibilang majalah ini eksklusif, Pak. Majalah eksklusif. Dan tentunya pembaca semuanya senang gitu. Apalagi kalau lintas peristiwa yang ditunggu-tunggu tadi. Betul. Dan gitu. Gini, kalau katakan misalnya kita sudah menjaga supaya narasumbernya itu betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Ternyata namanya manusia ya, ada melesetnya. Iya. Ini nomor berikutnya tentu ada muatan lagi yang sama dengan yang perlu tadi itu ditampilkan diisi gitu. Tapi dalam bentuk yang lain, tulisan yang lain. Tapi isinya seperti itu. Iya. Jadi tidak kalau salah itu tidak dibiarkan salah, tapi ada semacam ralat tapi terselubung. Iya. Dan sampai sekarang lintas peristiwa tetap ada ya, Pak ya? Tetap. Jangan sampai hilang nggak ya? Waduh, kalau itu hilang nggak dibaca nanti MPI-nya. Jadi bisa jadi lintas peristiwa ini emang jantungnya, Pak ya? Idola itu. Idola daerah, Pak ya? Idola daerah. Kalau bisa dibilang gitu, MPA menjadi idola daerah. Idola daerah itu yang kita layani kan ya? Iya. Kalau terkait tadi, Pak, terkait apa namanya, terkait revisi. Dulu itu misalnya konten-konten berita yang dicantumkan di majalah. Biar tidak sama dengan edisi-edisi berikutnya. Itu bagaimana, Pak? Karena dulu kalau nggak salah kan masih belum secanggih sekarang yang kemudian file sebelumnya masih bisa disimpan dilihat di komputer. Penyimpanannya besar. Lah dulu kan tentu tidak secanggih sekarang. Betul. Ya jalan keluarnya di bundle itu tadi. Di bundle. Satu tahun bundle. Ya harus rajin-rajin lihat itu. Soalnya saya juga pernah dengar, Pak, kalau dulu itu sempat digantung-gantung, betul nggak, Pak? Betul. Itu di kantor itu. Itu judul itu. Oh, itu judul. Jadi cover majalah ini ditempel di ruang redaksi. Jadi kalau buat judul lihat, oh sudah ada, nggak diulang lagi gitu. Biasanya ganti tahun itu kalau katakan misalnya 17-an gitu ya. Iya. Judulnya hampir sama gitu, tidak dipakai. Iya. Pokoknya tidak boleh sama tidak boleh sama. Makanya ditempel-tempel gitu. Sekarang enggak ya.
Sekarang mungkin melihat dari Iya, apa namanya betul, file betul. tersebutnya kayak gimana. Sekarang sudah lebih maju ya. Lebih maju, Pak. Tidak pakai tempel-tempelan. Berarti dulu sempat apa namanya covernya sebelumnya tahun sebelumnya kayak apa 17-an Iya. biar tidak sama dilihat ditempel itu ya Pak. Iya, ditempel, ya betul. Kemudian Pak apa namanya dalam proses pemberitaan lagi itu ada tidak sih Pak gaya penulisan yang baku di majalah MPA? Harus seperti ini atau bagaimana Pak? Ya paling tidak menyinggung masalah sara. Oke. Tidak merugikan instansi. Berita-berita yang merugikan instansi tidak usah dimuat. Oke. Kemudian tidak menyinggung personal, Iya. ya, baik itu pejabat ataupun bukan pejabat. Oke. Jadi kita hindari hal semacam itu. Dihindari Karena seperti yang seperti kayak saya kan tadi, Mimbar ini kan majalah plat merah. Plat merah. Iya. Di plat merah ini harus betul-betul dikedepankan gitu. Iya. Meskipun plat merah bukan berarti berita yang isinya semuanya kedinasan tidak ya Pak ya. Wah, itu. Kalau semuanya kedinasan, padahal majalah ini kan konsumsinya bukan untuk pegawai saja. Iya. Begitu majalah ini masuk ke rumah, Iya. itu yang anak-anak muda, anak-anaknya yang SMP semua cari dia. Iya. Yang perempuan cari kuliner, ada yang sajak-sajak, puisi, Iya. cerpen. Iya. Nah, itu perlu itu. Karena ini majalah keluarga jadinya. Iya. Bukan majalah pejabat atau pegawai depak saja. Oke. Iya. Dulu sempat ini Pak, apa namanya kita mencari berita. Iya. Tapi ada waktu dulu saya ingin memberikan tulisan saya untuk bisa dimasukkan ke MPA. Iya. Ada nggak waktu dulu itu Pak? Ada berita kiriman-kiriman. Kiriman-kiriman. Banyak kiriman-kiriman itu. Bahkan dari luar. Dari luar. Bahkan saya ini pelupa ya, pelupa saya sebutkan namanya. Bahkan mereka itu yang sering ngirim, akhirnya jadi wartawan besar. Oh. Yang ingat itu Pak Ramin. Iya. Oh, ini kan kita reporter dulu kita, bukan reporter lepas. Artinya bukan reporter yang tercantum di sini, lepas. Sering ngirim berita. Sering kita muat, akhirnya semangat, sering nulis, jadi wartawan besar dia. Iya. Tapi kita nggak tahu ya prosesnya gimana. Prosesnya bagaimana. Tapi dia terbuka, majalah ini terbuka, siapapun yang punya tulisan, karya tulisnya, goresan tintanya, kayak bagaimana bisa ditaruh di majalah MPA Pak ya. Bahkan kadang-kadang sampai kewalahan. Oh sampai kewalahan, karena banyak yang ngirim. Banyak yang ngirim. Jadi masalah pendidikan, rubrik pendidikan saya yang pegang, kasih dia, biar di setting diteliti mana yang masuk, mana yang tidak, mana yang terus diedit sekali. Masalah keluarga, kalau laporan utama tetap kita hunting. Iya. Laporan utama. Kalau terkait ada yang ingin mempromosikan juga ada juga, Pak? Ada. Waktu itu apa promosi itu? Misalnya mempromosikan saya punya produk misalnya untuk ditampilkan di majalah, kan biasanya sekarang majalah ada yang mempromosikan. Sebetulnya setiap majalah itu menghendaki ada promosi semacam itu. Kenapa? Iya. Karena paling tidak itu yang pertama, kalau banyak promosi berarti majalah ini majalah laku gitu loh. Iya. Nanti, iya kan. Bayangkan kalau majalah kita muat iklan Persorden misalnya. Iya. Persorden masuk MPA. Lain loh. Iya kan? Iya. Misalnya pokoknya yang produk-produk yang terkenal lah ya. Bukan hanya itu aja. Pokoknya jangan rokok dulu lah. Iya. Tapi waktu itu ada Pak ya? Ada. Pokoknya kita buat list anunya. Kalau di depan itu depan dalam ini berapa, iya. Depan belakang berapa, belakang berapa. Kalau tengah berapa warna atau hitam putih. Kita buat upaya untuk pertama bisa nambah income. Dan yang paling penting, kalau ada iklan berarti dipercaya masyarakat. Iya. Kalau masyarakat mau masang iklan itu berarti mereka betul-betul sudah percaya. Sudah percaya, melihat ini banyak yang membaca, banyak yang tertarik dengan majalah ini, sehingga perusahaan atau yang punya produk ingin menampilkan itu pun percaya bahwa produknya bakal laris dan dibaca sama membaca itu Pak ya. Terutama dulu pada waktu offline PN sampai 40.000. Tahun berapa itu Pak? Itu waktu itu gabung antara guru pendidikan agama Islam Kemenak dengan guru pendidikan Islam yang NIP 13. 40.000. Iya. Wah, betul-betul menggembirakan lah. Iya. Cuma ketika mereka memisahkan diri, NIP 13 itu
tinggal dikurangi 16 jadi tinggal 24. Tinggal 24.000. Turun drastis bayangkan. Iya. Dari 40 ke 24. Itu karena sistem memang. Iya. Mereka mengendaki seperti itu karena mereka punya majalah sendiri. Iya. Bukan karena mereka tidak senang, tapi karena punya majalah sendiri. Tapi kalau bicara Opla tadi ya Pak ya, sekitar puluhan ribu. Di lingkungan Jatim sebesar itu, artinya kan besar itu Pak. Besar. Hanya Jatim saja kan itu Pak? Jatim saja. Pernah majalah ini itu kemudian akhirnya ditarik, maksudnya tertarik di luar Jawa Timur. Kalau di luar Jawa Timur itu kanwil di seluruh Indonesia kita beri nomor bukti ya. Oh iya. Iya, sampai sekarang ya nomor bukti. Iya. Ya. Supaya paling tidak mereka sebagai pembanding dengan masalah mereka begitu. Sehingga kita juga ingin tampil gitu ya Pak. Tampil maju ke depan. Kalau mimbar ini tetap eksis dan sampai sekarang berkembangnya sangat pesat dan maju ya gitu Pak Husein ya. Kalau boleh sebelum kita tutup obrolan ini Pak ya. Karena MPA ini usianya sudah setengah abad. Mulai tahun 1970 ya Pak ya. Iya. Artinya sekarang 2021 51 tahun lah ya Pak ya. Ya sudah lebih dari setengah abad. Ada harapan apa dari Pak Husein untuk MPA ini ke depan? Mungkin dari sisi konten rubrikasinya dan dari profesionalitas SDM teman-teman tim redaksi MPA itu sendiri. Yang pertama masalah apa tadi? Dari segi konten dan rubrikasi Pak. Konten dan rubrikasi sebaiknya memang harus memenuhi selera pembaca. Memenuhi selera pembaca. Caranya sering-sering kita membuat kuesioner dan masukan dari mereka itu kita pakai sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas MPA ke depan. Yang pertama. Yang kedua, masalah tadi? Masalah profesionalitas SDM. Profesionalitas. Dulu itu setiap tahun kita mengundang reporter daerah. Iya. Bukan hanya sekedar untuk ketemu, tapi juga ada pelatihan-pelatihan. Iya. Kita panggil juru putra dari Jawa Pos. Dahlan Iskan pernah. Ansori Toyib, Zainal Arifin MK. Sering kita undang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. Artinya tetap ditingkatkan dari segi kualitas karyawan MPA itu sendiri Pak ya. Betul. Dari sisi jurnalistiknya, dari layoutnya, biar semua itu tambah menarik. Betul. Dan pembaca tidak lari gitu ya Pak ya. Betul. Kalau boleh tambah satu lagi Pak, mungkin ada masukan secara pribadi dari Pak Husein, konten mungkin perlu ditambah ini atau cukup seperti ini saja biar bertahan atau perlu tambah-tambah lagi. Kalau bicara halaman tentu pengen bertambah ya Pak ya. Tapi menyesuaikan dengan budget mungkin Pak itu. Ya kalau dengan konten saya pikir tadi itu kuis lah. Bikin kuesioner. Setiap tahun. Jadi kita gali kemauan mereka kan ada yang pensiun, ada yang baru, kan lain seleranya itu. Itu tetap kita jaring aspirasi mereka untuk kita pakai sebagai bahan meningkatkan kualitas MPA kita. Jadi ingin tahu apa kemudian peminat dari pembaca itu sendiri. Menu masakan apa yang kemudian pengen dimakan. Itu tentunya kita tidak bisa menentukan sendiri gitu ya Pak ya. Kita cari tahu pembaca di Jawa Timur itu suka bacaan apa. Entah itu rubrikasinya terkait dengan kesehatan. Entah itu ternyata ada juga yang suka setiap Jumat menunggu khutbah itu Pak, itu biasanya juga ditunggu-tunggu Pak. Setiap Jumat daripada mencari sulit-sulit diambil aja dari majalah MPA, dimasukkan kemudian dibaca seperti itu. Ada juga orang tua yang pengen tahu tips-tips terkait dengan parenting, anaknya bagaimana, putra-putrinya, siswa-siswinya, apalagi sekarang zaman pandemi. Dulu sempat pertemuan jarak jauh Pak. Jadi bagaimana anak tidak bisa diajarkan lewat tatap muka, tapi cara online dan orang tua yang jadi pendamping secara langsung. Dan itu butuh ekstra pendampingan yang sangat menguras tenaga juga. Baik para pemirsa Mimbar TV, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Husein. Saya bisa hadir di rumah Bapak dan bisa menyempatkan untuk berbincang dengan pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah. Saya Robi Kurniawan,
Saya ucapkan terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.